Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi dalam perkuliahan matematika ekonomi untuk pertemuan yang ke-9 ya. Pertemuan kedua kemarin kita telah membahas UTS. Dari hasil-hasil yang kemarin, alhamdulillah banyak yang nilainya bagus ya. Semoga nanti untuk ujian akhir semester nanti juga bisa seperti saat ujian tengah semester ya. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mulai, silakan untuk mahasiswi untuk absensi disiapkan maupun nanti di kolom komentar di YouTube ya. Jadi untuk permutasi dan kombinasi ya, kita membahas tentang permutasi dulu, yaitu permutasi adalah sejumlah objek ya, penyusunan objek ya. Jadi permutasi itu menyusun suatu objek, bahwanya ada objek seperti huruf A, B, C. Ini bisa kita buat urutannya ya. Jadi urutannya tidak harus A, B, C, bisa menjadi C, B, A, dan sebagainya. Itu yang disebut permutasi ya. Jadi jumlah kombinasi apa jumlah urutan dari suatu anggota ya, suatu objek ya, tentunya objeknya di urutan objek itu tidak harus satu urutan ya, bisa dibuat beberapa urutan. Sebenarnya apa nanti untuk permutasi? Biasanya kalau kita suatu organisasi mau membentuk suatu kepengurusan ya, kita bisa membuat permutasi ya, pembentukan umpamanya adalah berapa orang dalam organisasi itu kita membutuhkan pengurusnya ada berapa, misalnya ada 10 orang dan anggotanya lebih dari 30 orang ya. Kita bisa menyusun secara acak dulu ya, kita perkirakan ya, umpamanya semua anggota bisa ikut menjadi pengurus, nanti kita bisa buat susunannya ya, kepengurusan nanti bisa memakai permutasi ya. Permutasi itu nanti bisa membentuk suatu susunan pengurus, umpamanya ada 10 orang ya, 10 orang itu bisa nanti ada anggotanya si A, si B, si C, atau si E, si F, dan sebagainya. Ini disebut permutasi ya. Jadi contohnya ini, susunan ABC dibedakan dengan susunan CBA. Jadi ini bisa sama ya, permutasi itu bisa umpamanya susunannya bisa umpamanya ABC, umpamanya A-nya ketua, B-nya bendahara, D-nya sekretaris. Bisa nanti dirubah menjadi yang C jadi ketua, yang B jadi bendahara, yang A jadi sekretaris. Itu kita bisa membentuk suatu kepengurusan menjadi memang dengan memakai permutasi ya, bisa memperkirakan bisa mengandai-andaikan ya, susunan dari suatu organisasi. Jadi permutasi itu ya. Jadi dalam permutasi bisa dirumuskan dalam suatu rumus ya nantinya. Contohnya ini, jadi jika pemilihan tindakan dapat dilakukan dengan N, berarti N satu cara, atau N dua cara, atau N ke NK cara ya, maka keseluruhan dapat dilaksanakan dengan semuanya angkanya dikalikan ya, N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya. Pokoknya anggotanya 10, jadi angka 1 sampai 10 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 dikalikan. Namanya itu bisa dipakai yang ini, terus berapa yang dipilih tinggal nanti dibagikan yang dipilih. Jadi contohnya ini tadi seperti ini.
Seperti ini dalam beberapa cara, contohnya ya, ada 3 buku A, B, C, dan D yang berbeda dapat diletakkan dalam cara satu di atas sebuah rak buku. Jadi susunannya nanti bisa menjadi ini. Kita bisa buat diagram pohonnya ya, A, BC atau A, CB atau B, AC atau BCA atau CAB atau CBA. Jadi ada nanti kan ada 3 kan, 1, 2. Jadi untuk mencari berapa susunan yang bisa dibuat ya, tinggal ada 3 anggota ya, jadi tinggal anggota itu 1, 2, 3 yang 1 kali 2 kali 3, jadi ada 6 cara. Jadi komutasi ini caranya yang sederhana ya, 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 6 kali cara. Ini yang untuk komutasi yang sederhana ya. Contoh seperti ini, contoh pertama ya. Contohnya ada 4 kopi dari tiap buku. Biasa memiliki 4 kopi dari tiap buku A, B, C, dan D dalam beberapa cara ke-4 buku tersebut dapat disusun. Jadi tinggal itu aja. Jadi karena ini kan 4 kopi ya, jadi tinggal dikalikan aja 4. A-nya kan 4, B-nya 4, C-nya 4, dan D-nya 4. Jadi tinggal dikalikan aja 4 kali 4 kali 4 kali 4, jadi hasilnya ada 256 cara. Jadi karena ada kemudian jumlahnya ini kan ada apa? 4 kali 4 jadi 16 cara ya. 16 buku ya, tapi kan ada yang sama kan ABC, jadi bisa kita tinggal dikalikan aja. Jadi ABC jadi ada 4 kali, nanti ABC, jadi bisa gitu urutannya ya. Jadi tinggal ini, ada 4 kopi ya, jadi A kan ada 4 kopinya, B-nya ada 4 kopinya, jadi ini tinggal dikalikan aja. 4 kali 4 kali 4 kali 4, hasilnya. Contoh yang kedua, contohnya ini ya. Berapa jumlah plat nomor kendaraan bila disusun dalam 3 bilangan pertama tidak boleh 0. Jadi kita susun plat nomor itu ada angkanya 3. Kita diikuti dengan satu alfabet atau huruf ya. Jadi ini berarti ada 4 ya, 4 susunan. Jadi mana ini apa? Ada 4 ya, 4 kotak ya, berarti karena yang di susunan angka pertama itu tidak ada boleh 0, jadi jumlah angka itu ada berapa? Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai itu hasilnya semuanya 0, karena 0 di angka 1 enggak ada, kita tulis 9. Yang kedua bebas kan, 0 boleh, jadi ada 10, yang ketiga juga 10, dan ini ada syaratnya, I-nya di apakah itu 0, O dan I-nya tidak termasuk, jadi O dan I tidak dibilang. Jadi dalam alfabet itu ada 26, tinggal kita tuliskan 24. Jadi tinggal dikalikan aja, nanti ada berapa cara. Jadi ada berapa nih? Hasilnya ini 9 kali 10, 10 kali 10, 90 kali 10, 900, 900 kali 24, berapa? Ini ada 21.000 cara ya. Gitu. Contohnya ini. Dalam formulasi ada yang namanya kaidah penggandaan dan kaidah penjumlahan ya. Jadi kaidah penggandaan itu bila terdapat 4 macam contohnya ya agar lebih jelas ya, ada 4 nasi, 4 macam nasi, gudeg, opor, ayam, dan rebus, dan 3 macam minuman, kopi, teh, dan sup. Berapa macam hidangan yang mungkin dapat disajikan. Jadi yang disajikan apa aja? Umpamanya gudeg sama kopi, atau gudeg sama teh sama susu. Nanti kalau penggandaan tinggal kita
kalikan aja 4 kali 3 ini. Nanti ada 12 macam penyajian ini. Jadi kalau gudeg sama kopi susu, jadi ada 3. Gudeg sama ini opor sama kopi teh dan susu. Ini kan kalau pengajiannya 2 ya, kalau makanan dan minuman aja, jadi tinggal 4 kali 3 aja. Sedangkan kalau kita memakai kaidah penjumlahan, jadi seperti tadi kalau penjumlahan tinggal dijumlahkan aja 4 plus 3 hasilnya 7 macam ya. Jadi cuma ada 7 macam ya, kalau penjumlahannya ada berapa jika hidangan hanya semacam nasi atau semacam minuman, dan bukan semacam nasi dan semacam minuman. Jadi ada semacam nasi aja. Jadi nasinya cuma gudeg aja atau opor aja, terus nasinya jadi ini namanya kaidah penjumlahannya, tinggal 4 ditambah 3 aja, ada 7 macam penyajian ya. Jadi kalau yang diminta ini hanya semacam nasi atau semacam minuman dan bukan semacam nasi dan semacam minuman, jadi kita bisa memakai kaidah penjumlahan ya. Jadi tinggal jumlah nasinya berapa, jumlah makanannya berapa, jumlah minumnya berapa, tinggal dijumlahkan aja 4 tambah 3 tinggal 7 macam. Itu dalam permutasi ya. Terus ini ada permutasi dari n objek yang berbeda tanpa pemulihan objek yang terpilih. Jadi ini kalau membentukkan permutasinya tidak disyaratkan objeknya ada yang tidak boleh jadi bebas ya. Jadi semua objek diputar balik kan bisa dipakai. Jadi kalau yang ini kita memakai rumus ini aja. Kalau yang tidak ada persyaratan harus itu, ada yang tidak, sudah dipilih nggak boleh dicantumkan lagi. Jadi kalau itu nggak ada persyaratan itu kita memakai rumus ini aja. Menurut rumus ini ya, N, P, N. Jadi N-nya itu berapa? Jumlah objeknya berapa? Banyak 10. P itu simbol permutasi dan N-nya jumlah, karena tidak ada persyaratan ya, jadi N-nya juga sama. Jadi nanti sama dengan N nih, tanda seru ya, tanda seru tanda permutasi ya. Jadi tinggal nanti berapa yang mau dihitung, ada 10 objek ya, jadi tinggal dikalian aja dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 terus sampai kali 10 terakhir ya, sehingga bisa didapatkan berapa macam cara susunan permutasinya ya. Itu yang kedua, permutasi sebanyak dari n objek. Kita cuma ada n objeknya 10, tapi yang kita akan pilih menjadi urutan permutasinya adalah R ya, 4 yang terpenting R-nya lebih kecil dari N ya. Jadi 4. Rumusnya ini, jadi kita memakai rumus ini, N itu jumlah objek semuanya, permutasi R itu objek yang dipilih ya. Jadi sama dengan rumusnya adalah N tanda seru dibagi N kurang R ya. Jadi N-nya berapa, objek yang dikurangi R, N-nya 10, R-nya 4, tinggal dikurangi nanti juga di tanda seru. Jadi tinggal nanti ini sampai 10 ya, nanti 1 sampai angka 10 dikalikan, terus ini 10 kali 4 jadi 6, jadi ini 1 sampai 6 aja. Jadi dari itu bisa dihasilkan nilainya. Sebagai contoh ini ya, yang kedua tadi ya, kalau yang pertama udah dua pemainnya ini dalam beberapa cara yang beda dari kata laut dapat diatur atau dipilih dalam suatu urutan tertentu. Jadi ini kan laut itu ada angka
ada berapa anggotanya? Ada 4 ya. Terus yang akan diambil itu cuma 2, jadi R-nya 2. Jadi tinggal kita masukkan aja. 4P2 mana sama dengan 4. Harus suruh dibagi bukan 4 kurangi 2 kurang cukup harus suruh sama sehingga dihasilkan jadi 4 kali 2, 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 karena 2 kan 2 kali 1 sehingga dihasilkan ada 12 cara ya. Itu ya contoh nomor ini ya. Nah, yang kedua ya, karena kalau permutasinya di lebih kecil dari jumlah objek ya, ambil jumlah objek. Terus ini umpamanya dalam suatu huruf ya, berapa banyak kata memiliki atau arti atau tidak kalau dibentuk dari huruf yang terdapat dalam kata rembang. Barangkali huruf R dan E terdapat bersama-sama, R atau ER dan tidak bersama-sama. Jadi keseluruhan dari untuk keseluruhannya ada 7 ini ada. Oh, berarti kalau bila RE dianggap sebagai satu huruf rambal, di R itu dianggap satu, ini enggak anggota menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 kali ya, 6 anggota ya, tinggal ini kalikan saja 720. RE bisa menjadi ER, maka permutasi 6 ini bisa menciptakan 2 susunan yang berbeda. Kalau ER ya, jadi tinggal ini dikalikan aja. Ya dikalikan 2 aja. Karena RE kan jadi sama ER kan berbeda kan susunannya. Jadi karena ada 2 unsur ini ya, tinggal ini hasil ini dikalikan dengan 2 karena RE dan ER beda ya. Jadi tinggal 2 kali 6. Anda seru sama dengan 1940 ya. Jadi 720 kali 2 menjadi 1440. Maka jumlah kata di mana huruf L dan E tidak terdapat bersama 7, jadi tinggal ini ya 7 untung dikurangi ini, jadi 5.400 dikurangi 1.440 sehingga dihasilkan 3.600. Jadi kan kalau ini kan karena dianggap bersama ya, RE dan ER itu bersama, dianggap bersama kan. Kalau tidak bersama berarti yang sisanya, jadi tinggal ini kurangi ini. Sampai di sini aja yang ditanyakan ya. Jadi kalau yang ini maksudnya ya, namanya rembang itu kalau dihitung permutasinya tanpa ada persyaratan ya, tinggal ini kan 7 jadi tinggal kita itu aja permutasi 7P7, jadi 7 tangan dong tinggal dikalikan aja 1 sampai 7 ya. Terus ada persyaratan bila RE dianggap sebagai satu huruf, jadi hasilnya adalah 6. RE digabung jadi 1, jadi dianggap 1 ya. Bang jadi 606 T ya. Jadi 700. Terus ada juga persyaratan ya, RE bisa menjadi EL. Jadi ER itu juga 1 ya, jadi EL itu juga bisa digabungkan ini, jadi juga 6, jadi akan menghasilkan 2 titik ya, 2 titik yang RE dan ER itu sama, jadi karena 2 sehingga tinggal dikalikan 2 aja, yang 720 kali 2 bisa jadi sehingga dihasilkan 1440. Sehingga dari jawaban ini kita bisa mencari ini pertanyaan yang jumlah kata di mana huruf R dan E tidak terdapat bersama-sama. Jadi
maksudnya tidak tidak jadi satu ya, namanya rembang. Ini R-nya jadi satu, terus mungkin ada R, M, E, jadi R-nya terpisah ya, R sama E-nya terpisah. Kalau R, E, R tidak terpisah kan, maksudnya jadi satu tuh ini RE dan ER kan 1040. Jadi kalau R-nya R dan E-nya terpisah ada ini aja 5400, 5040 dikurangi 1440. Jadi hasilnya adalah 3600 kata. Terus selanjutnya tentang permutasi keliling ya, atau circular permutation ya. Itu permutasi dari n objek bila n objek tersebut membuat suatu lingkaran. Jadi untuk suatu lingkaran ya, bapaknya ada 8 orang atau 7 orang membentuk suatu lingkaran. Maka ini bisa dihitung memakai rumus ini. Dengan n-1 kurung tutup untung ya cara ya. Jadi contohnya ada seperti ini. Kalau mahasiswa yang tidak jarang duduk mengalami suatu meja benda. Dalam beberapa cara tujuan mahasiswa tersebut diatur sekeliling meja benda tersebut. Jadi tinggal ini aja. 7 minus 1. Jadi ada 6 kan. 6 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikalikan. Hasilnya adalah 720 cara. Jadi kalau ada objeknya dibuat berputaran ya, karena dikurangi 1, karena ada satu titik ya, mungkin yang tidak berubah-ubah ya. Jadi dianggap ini sebagai pengurangan ya. Jadi satu titik itu tetap terus ya. Jadi karena satu titik itu tetap terus, jadi dari 7 itu dikurangi 1. 7 kurangi 1 hingga dihasilkan 6 tanda seru, hingga tinggal kita kalikan aja sehingga dihasilkan 720 cara. Itu untuk yang permutasi dengan objek yang berbentuk lingkaran ya. Nanti berbentuk lingkaran. Selanjutnya tentang permutasi sebanyak R dari n objek dengan pemulihan objek yang dipilih. Jadi ada objek yang dipulihkan ya, ada objek yang dipilih yang dipulihkan ya. Jumlah itu cuma permutasi dari suatu yang dari n objek dan diambil 100 sebanyak R dengan pemulihan objek yang telah terpilih adalah kita bisa memakai rumus ini. N P ini tanda ini ya, R hingga sama dengan NR ya hasilnya ya. Jadi N pangkat R ya. Agar lebih jelas kita bisa kasih contoh ini. Umpamanya 20 diimlan terdiri dari unsur A, B, dan C. Dan itu dipermutasikan seharusnya sebanyak, jadi ada 2 yang dipermutasikan ya. Semuanya 2 unsur dengan pemulihan unsur yang terpilih menjadi 3P N P kan ini apa nama tanda bintang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi kan jumlah anggotanya 3, terus yang yang dipemutuskan serentak ada 2, jadi tinggal dipangkatkan aja 3 pangkat 2 tidak lagi menjadi 3 titik seru ya, tadi tinggal 3 pangkat 2 sehingga dihasilkan 9. Contohnya seperti AA, BB, CC, BA, BB, BC, ACA, CB, CE. Jadi ini. Karena ini diambil pada 3 opsi. Jadi untuk permutasi yang tadi ya, untuk R objek ya, mutasi R dari N objek dengan pemulihan objek yang dipilih. Jadi objek yang dipilih dipulihkan ya. Di A bisa dipakai lagi, di B dan sebagainya.
selanjutnya. Sebenarnya tentang permutasi sebanyak R dari N objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Jadi ini contohnya seperti ini. Kita beda. Namanya R-nya ya, R-nya itu namanya biasanya kita menghitung dengan suatu huruf ya, apa nama dan seterusnya yang mungkin yang ada mungkin dalam satu itu ada objek yang sama ya. Jadi itu yang dinamakan sebenarnya tidak dapat dibedakan ya, tidak seluruhnya dapat dibedakan. Jadi mungkin ada objek-objek yang sama. Jadi untuk hal tersebut kita memakai rumus ini aja. NK ya, jumlah objek dibagi N1, N2, NK sampai NK-nya terakhir ya. Dimana mungkin N1, N2-nya mungkin sama, N3 juga sama, nanti bisa digabungkan ya. Mungkin ada objek yang sama dijadikan satu nanti. Banyak ada urutan 1, 1, 5, 6, 7, 7, dan seterusnya. Mungkin kan angka 1 kan dianggap sama. Satu maka ada 2 tinggal kita sebut dengan N1. Mungkin N1-nya ada 2, terus N7-nya ada berapa? 2 juga dan seterusnya. Jadi jumlah keseluruhan ya, namanya anggotanya berapa? Namanya 10. Mungkin angka 72, angka 12, angka 34. Jadi kita hitung sendiri-sendiri. Jadi N1-nya 2, jadi 2 tanda seru, N7-nya 2, jadi 2 juga tanda seru, tadi 3-nya 4, jadi 4 tanda seru, yang ada 4-nya 2, jadi 2 seru. Jadi ini, jadi yang disama itu jadikan 1, jumlahnya berapa, terus yang angka yang beda lagi jumlahnya berapa, ini dibuat ini. Jadi seperti ini contohnya ya, agar lebih jelas umpamanya ini, dalam beberapa carakah kata tamara dapat dipermutasikan. Jadi umpamanya kita tamara ya, tamara bisa objeknya bisa dirubah-rubah jadi rama, tama, dan marata dan sebagainya, atau aratama dan sebagainya. Tapi kan ini ada objek yang sama ya, unsurnya sama seperti A-nya kan 3, T, M, R. Jadi karena ini ada yang objek yang sama, kita pakai pemutasi yang tadi. Jadi tamara itu ada berapa? 6, jadi objeknya 6. Jadi terus yang A-nya ada 3, jadi ini A-nya 3 kali 3, terus T-nya 1 ya, 1 tanda seru, terus A-nya 3 ya, 1, 2, 3 tanda seru, M-nya 1 tanda seru, R-nya 1 tanda seru. Jadi nanti dihasilkan ini 6 ini dikalikan semuanya, sehingga dihasilkan 120 cara. Jadi ini ya, ini kita semuanya apa? Tidak semua ya, udah satu semua. Yang penting itu aja, tinggal nanti hasilnya sama. Kalau semuanya beda ya, hasilnya juga nanti kalau satu semua, 1 kali 1 kan sama dengan 1. Jadi ini hasilnya tetap sama. Coba ini ada kuis ya, silahkan dijawab dan susunlah kata akupansi. Ada berapa permutasinya memakai rumus yang ini ya. Silahkan nanti dijawab di kolom komentar di YouTube, atau nanti bisa di WA aja, nggak apa-apa, atau nanti di itu kuisnya silahkan dijawab di kolom komentar di YouTube, atau nanti bisa lewat WA juga nggak apa-apa.
Itu yang untuk permutasi ya. Jadi sampai sini untuk permutasi ada yang ditanyakan. Nanti kalau ada dari silakan DM WA saya, ini bisa saya terangkan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi ya. Kombinasi itu tidak menunjukkan ada urutan dari objek ya. Jadi A, B, C itu sama dengan C, B, A sama dengan. Jadi urutan dari objek itu tidak dianggap sama ya. Namanya A, B, C menjadi C, B, A menjadi B, A, C. Jadi urutan suatu objek itu dianggap sama. Jadi tidak dihitung namanya A, B, C ya udah, urutan objeknya cuma satu aja kombinasi itu. Jadi kalau kombinasi itu bisa dipakai ya, contohnya seperti ini. Jika suatu himpunan ya, dari 4 buruh ya, A, B, C, D, tidak diinterview 3 orangnya. Berapa cara pemilihan terhadap buruh yang akan diinterview dapat terjadi. Jadi kita bisa memakai ini 4, 7, 3. Ini ada 24 cara ya. Jadi seperti tadi ya, 4 ini dibagi nanti N kali bagi nanti N. Dan contohnya seperti itu. Kemudian ini permutasi itu ada ABC, ACB, DAC, DAC. Itu yang untuk cara yang permutasi ya. Jadi ada kalau permutasi itu ada 24 cara. Tapi kalau kombinasi, karena kalau di sini ABC dan ABC adalah orang yang sama sehingga terlihat janggal. Karena itu digunakan kombinasi. Karena ini cuma mengambil ya, bukan nanti dipisahkan menjadi ketua bendahara dan sekretaris, tapi semuanya di interview itu mau diterima sebagai pegawai ya. Jadi urutan yang itu kan orangnya sama tapi urutan yang berbeda dianggap sama. Jadi kalau kombinasi kita bisa menghitung memakai ini. Kombinasi objek itu bisa memakai rumus yang ini. Jadi R objek ya, N objek yang berbeda dan yang diambil sekaligus sebanyak R objek. Jadi kombinasi N objek yang berbeda dan yang diambil sekaligus sebanyak R akan menciptakan R. Ada seru ya, permutasi atau tanda permutasi. Kombinasi karena tiap himpunannya terdiri R objek dapat dimutasikan di antara mereka sendiri dalam R kombinasi cara ya. Jadi untuk yang kombinasi rumusnya ini kan pakai kodenya ini ya, N P R. Jadi nanti untuk mencari kombinasi itu memakai rumus ini aja, N permutasi dibagi R permutasi kali N minus R kurung buka permutasi. Jadi dari tadi ya, dari contoh yang tadi, namanya mau dipilih kedua sekretaris dan bendahara. Ini kan ini ada 4 orang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris dan bendahara. Dapat sesuai pengurus tersebut bila setiap orang yang dipilih sebagai ketua tidak boleh menjadi jabatan lainnya. Jadi ini ya seperti tadi persyaratannya kalau kombinasi itu ya. Kalau permutasi semuanya bisa, kalau sudah bisa menjadi ketua dan sebagainya. Kalau sudah dipilih menjadi ketua, dia tidak bisa menjadi sekretaris atau bendahara. Jadi itu yang namanya kombinasi ya. Jadi dari ini bisa dihitung dimasukkan ke rumus tadi ya, 4, 3 sama dengan ada 4 objek ya. Terus yang dipilih nanti 3, jadi 4 permutasi dibagi 3 permutasi kali dalam kurung 4 minus 3.
kurung komutasi sehingga hasilnya 24 dibagi 6. Jadi cuma ada 4 cara ya. Jadi tidak sampai berapa cara di 24 cara di sini. Kalau kombinasi cuma ada 4 cara. Itu ya untuk kombinasi, itu materi yang terakhir ya, kombinasi. Kombinasi cuma itu aja. Kalau tadi yang banyak di permutasinya ya. Sampai di sini ada ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ada apa? Ini ada juga contoh lagi ya. Contoh untuk permutasi ya, kombinasi ya. Maunya bila terdapat suatu kupon judi yang harus menebak urutan 4 angka ya. Berapa kemungkinan urutan yang akan muncul bila kemungkinan keluar angka yang sama diperbolehkan. Terus yang kedua, kemungkinan keluar angka yang sama tidak diperbolehkan. Jadi yang ini cara menghitung secara permutasi ya. Jadi ada terus yang ini, yang kedua cara kombinasi. Jadi kalau cara permutasi ya, jadi kalau angka itu ada 10 anggota ya. Jadi umpamanya ada 4, jadi 10. W-nya ada 4, jadi 10 hanya 4 ya. Jadi 10 pangkat 4, jadi ada 10.000. Nah yang dianggap sama ya, umpamanya ini ada 000, nggak apa-apa, 0122 juga nggak apa-apa. Jadi karena tidak ini N, ini dengan apa simbol ini ada bintangnya ya, jadi memakai pangkat ya, jadi 10 pangkat 4. Itu yang untuk yang ini, yang kemungkinan keluar angka yang sama tidak diperbolehkan, kita memakai cara kombinasi. Jadi caranya ini. Ini 10 kali 10 minus 4 ya, 720 hasilnya, sehingga dihasilkan ini. Itu ya untuk tambahan terus. Material ini ada soal, silakan nanti dicoba dikerjakan ya. Dan silakan nanti di share di WA aja, di WA saya. Untuk pengumpulannya bebas ya, tidak harus sekarang atau bisa nanti, tidak seminggu lagi atau sebelum itu enggak. Belum apa ya, yang baik itu ya sebelum kita seminggu ya, jadi nanti bisa menunaikannya yang lebih baik. Jadi untuk soal ada 3 soal, silakan nanti kerjakan ya. Untuk di share nanti, untuk hasilnya silakan di share di WA saya. Demikian untuk materi hari ini tentang permutasi dan kombinasi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti DM saya. Sebelum kita tutup, silahkan untuk mahasiswa Uniswi, STI Triananda Jurusan Akuntansi, STI Stikom ya, untuk jurusan akuntansi, untuk absensi dulu disilakan, maupun di kolom komentar di YouTube. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.